disampaikan oleh malaikat Jibril kepada yang kalam Allah itu adalah muatan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Finish. Dan tidak ada, kami memahami Al-Quran itu. Beda enggak? Baca Al-Baqarah ayat berapa? 159. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna Di mana? Baca. Jangan ada kata-kata alaihim. Alaihim itu orangnya berapa banyak? bayyanahu linnas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Apa yang Anda ingin pertanyakan di sana? Apa? Apa yang Anda ingin pertanyakan di sana? Ayo. Ayo. Buka mic-nya Pak Chaplin. Siapa Pak Chaplin? Siapa? Saya nak sebut pun susah sebab tak pernah berhenti. So saya nak tahu, kalau kita tak tahu cara untuk berinteraksi, susah. Kita mesti sabar dulu. You cakap, dia cakap, saya cakap. Itu bukan bahas. Tuyul, saya ditanya Tuyul, maka saya menjawab. Masa pun belum urus. Saya minta moderator uruskan masa untuk kita berbahas secara terbuka. Masa seperti ada giliran. Giliran kamu bertanya, saya menjawab. Giliran saya bertanya, kamu menjawab. 5 pusingan, 7 pusingan. Open statement, closing statement. Itu berapa orang, Bang? Angkat tema dulu. Enggak, temanya itu, Bang. Antara siang mana yang kalau enggak tahu dia ini, dia kan nantang saya tuh. Ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia tapi Tuhan. Salah dulu, Pak. Jangan Satu disalah orang dulu. atau lebih. Itu Sebentar. loh. Diam dulu. Ya, kenapa, Bang? Bang Juma. Kami itu berapa Dia orang? nantang saya mau bahas Yesus itu bukan manusia tapi dia adalah Tuhan, kata dia. Ya sudah, ayo. Ya, Kan ayo. Anda yang nantang Angkat tema itu saya. aja. Karena dia melihat debat-debat saya kemarin. Kami itu berapa orang? Jadi ini biar kita atur dulu, jangan Kalian ngomong dulu. berdua, saya sendiri. Ya, atau berdua aja tapi gantian ngomongnya ya, jangan tumpuk-tumpukan dengan tema apakah Yesus itu manusia atau Tuhan. Kan gitu ya? Bukan. Apa? Kita akan membahas ketuhanan. Bagaimana bagaimana Tuhan kita adalah satu di antara tauhid dan Tritunggal, Trinitas. Oke. Gimana Bang Juma? Ya, bentar. Boleh, mau lari kemanapun tak layanin. Kau mau bahas nomor sepatunya Paulus pun kulayani. Oke. Paulus itu sarjana yang hebat, bukan seperti Muhammad yang kalau buta tidak hebat huruf. nggak mungkin menyesatkan. Kalau tidak hebat, dia akan Mana menjadi bisa menyesatkan orang yang tidak hebat? terjun Pasti dari hebat bukit. lah. Muhammad Bahkan dia adalah bapak dari kalian. Dia terjun dari bukit. Oh Terjun iya, dari bukit. jelas. Siapa yang hebat Jelas. daripada dia? Oke, jadi kita atur dulu ya. Ini kita open statement dulu masing-masing 3 menit. Kalau nggak ya. hebat nggak mungkin menjadi bapak. Terus nanti ada sesi tanya jawab. Terus nanti terakhir ada sesi battle ya. Kita atur dulu ya. Gimana Bang? Gimana Bang Juma? Iya, Gimana? kita ikuti iramanya. Dia mau joget apapun layanin. Iya. Gimana Pak siapa? Pak siapa tadi nih? Monogenes gimana? Mau diatur seperti itu? Jangan kabur tapi ya. Buka mic-nya, itu ke mute. Mic-nya diketuk, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini kok
Buka mic-nya Jangan monogenis. kabur. Jangan kabur, jangan malu-maluin. Cara Juma itu cara maling itu, cara maling itu. Ini Ya, apa makasih ini? Bapak. Nggak yang apa-apa. siapa yang menutup saya punya mic? Kalau kita nak melaksanakan debat bahas kena adil. Tak boleh suka-suka. Ayo kita ini, makanya saya suruh ini, jangan ditutup mic-nya. Tapi ini kita ya, saya tanyakan tadi, kita udah angkat tema. Mau dengan format debat yang tadi, dengan timer? Ya, saya yang minta Oke. tentulah sebab saya minta keadilan. Oke, ya. Di sini kita akan adil lah, Pak. Tapi ini Oke. siapa, Pak? Pak Charlie Chaplin, kalau ini nggak bisa teratur, mending nggak usah ngomong ya. Saya karena tak faham mengganggu aja. siapa itu Chaplin lah. Oke. Jadi kita mulai aja ya. Oke, kita siapkan timer, open statement aja ya nanti. Dimoderatorin Bang, dimoderatorin. Iya, ini yang moderatorin siapa? Langsung Pak Budak aja. Angon aja, Pak Budak Angon. Pak Budak Angon moderatorin. gimana, siap? Budak Angon, Maafkanlah Monitor. daku. Pak Budak Budak Angon, Angon. tolong open mic. Tolong dong. Ya, siap. Saya tadi agak moderatorin. repot. Moderatin. Ini antara Baik, Bang Juma lawan Jet Li ini. Hai ya, Iya. silakan. Jadi Jadi Pak nanti Charlie ini ya. Chaplin, kepada Anda Jadi saya nanti memintakan gini. dengan hormat ya untuk sabar karena biar tertib, saya minta Anda untuk sabar karena ini Pak Monogenesis mungkin orang pertama yang menantang dan meminta Ustadz Juma untuk berbicara. Saya minta Pak Charlie menghormati temannya sendiri untuk bisa bersabar diri. Atau kalau toh mau Anda berdua langsung pun, saya persilakan. Tapi saya lihat di sini harus benar-benar bisa disiplin Pak Charlie sama Pak Monogenesis. Pertanyaan saya ke Pak Monogenesis dulu. Anda mau berdua apa sendiri aja Pak Monogenesis? Karena Anda orang pertama nih yang menantang Pak Juma. Berdua. Mau berdua langsung ya? Baik, tapi Iya. tolong gantian ya. Saya minta Anda berdua saling menghormati karena Anda adalah melawan satu orang, Anda harus bergantian. Jangan sampai bercampur aduk, ya. Baik, silakan sekarang mungkin karena Pak Monogenesis yang menantang, Anda saya berikan waktu di 3 menit ya untuk menarasikan. Dan kita kembali ke awal dulu lah. Lupakan obrolan tadi, Anda ajak obrolan Pak Juma, silakan Anda menarasikan 3 menit ya. Sebagai pembuka nanti Ustadz Juma pun 3 menit. Silakan 3 menit apa dihabisin sendiri silakan ataupun mungkin mau berdua pun silakan. Tapi temanya sesuai dengan apa yang Anda tantang kepada Ustadz kami. Silakan. Pak Monogenesis, Anda saya berikan waktu di 3 menit ya untuk berbicara, menjelaskan apa yang Anda mau dan apa yang akan dibahas dengan Ustadz kami. Silakan. Waktu berjalan. Oke, so Tuhan kita adalah satu. Menurut kepada Alkitab, Tuhan kita satu. Tapi kena fahamkan, satu Tuhan itu tidak dibilang seperti dimensi kita membilang makhluk-makhluk dan manusia ataupun binatang. Tuhan yang satu itu adalah jamak terhitung dalam tunggal. Satu untuk Tuhan adalah unik. Walaupun keribadinya adalah bentuk jamak, tapi dia Tuhan yang tunggal. Manusia itu dia adalah satu pribadi, tentu satu manusia. Tapi Tuhan tu dia tidak terhad kepada satu pribadi. Pribadinya boleh lebih daripada satu, tapi dia adalah satu Tuhan yang tunggal. Seperti yang pernah dijelaskan dalam Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Yehovah Eloheinu, Yehovah Ehad. Kemudian Markus 12 ayat 29 untuk merujukkan semua juga. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 5, Kejadian 2 ayat 24, Keluaran 36 ayat 13, semua memberi penekanan Ehad. Tuhan yang Ehad itu adalah satu gabungan, plurality in the unity. Jamak terhitung dalam tunggal. Dia bukan satu seperti kita bilang manusia itu satu, gajah itu satu, meja itu satu. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu memang satu. Oleh itu, kita nak bezakan bagaimana untuk Tuhan berhala pula, mereka sentiasa adalah satu kewujudan, satu peribadi. Sama termanya kepada binatang dan makhluk-makhluk seperti manusia. Semua manusia, semua binatang mesti satu kewujudan, satu peribadi. Tapi Tuhan kita, satu kewujudan, 3 peribadi. Bagaikan satu Tuhan boleh ada 3 akal. Tapi untuk makhluk, satu makhluk dia mesti satu akal je, tak boleh 3 akal. Oleh itu, untuk Tuhan berhala, mereka kongsi satu karakteristik yang sama seperti makhluk. Mereka hanya satu kewujudan, satu peribadi.
di keabadian Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, sebelum ruang, sebelum masa, sebelum dimensi dan tempat, hanya Tuhan saja berwujud. Tuhan tu dia ada kasih sayang. Dikatakan kasih abadi sebab Tuhan adalah Maha Pengasih. Bagaimana kita nak menjelaskan Tuhan itu mengasih? Kita kena dapat tekankan. Misalnya, Bapa mengasihi Anak dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus sebagai penerima kasih dan membalas kasih kepada Bapa. Seperti juga anak boleh mengasihi Bapa dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus menerima kasih dan membalas kasih kepada anak. Seperti juga Roh Kudus. Oleh itu, kasih mengasihi itu dapat ditekan, tidak berpulang kepada makhluk. Oleh itu, Tuhan dikenali sebagai Maha Pengasih. Oleh itu, untuk Tuhan-Tuhan berhala, satu kewujudan, satu peribadi seperti Zeus, Hermes, Shiva, Baal, ataupun Tuhan Islam Allah, mereka adalah satu kewujudan, satu peribadi. Semua juga tidak dapat menjelaskan bagaimana Tuhan itu mengasihi sebelum menciptakan apa-apa. Terima kasih, sekian. Waktu habis. Terima kasih. Silakan. Ya. Semoga Ustadzku bisa menangkap apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Saya serahkan langsung kepada Ustadz untuk ketika Anda bicara, waktu berjalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ajaran agama Islam, konsep ketuhanan itu dikenal dengan konsep mengenal pencipta. Yang pertama, konsep mengenal pencipta, orang itu harus waras dulu. Gak boleh gila. Gak boleh sinting orang itu. Untuk mengenal pencipta yang benar. Harus waras. Jadi mengenali penciptaan kita, pencipta kita itu jelas. Harus memahami bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Itu dulu. Qul huwallahu ahad. Bahwa yang dimaksud bukan makhluk di sini adalah esensi yang berdiri sendiri, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Kalau ada yang serupa dengan dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia serupa dengan ciptaan. Nah, lalu yang kedua, akal yang waras tadi kemudian digunakan untuk mengenal bahwa pencipta langit dan bumi itu dialah sendiri yang menciptakan, dialah yang maha memiliki, dialah yang menguasai, dialah yang mengatur alam semesta. Bukan dia yang diatur. Sampai dia harus merasakan lapar, ngantuk, ketakutan, was-was, bahkan dibunuh. Itu bukan Tuhan. Akal yang waras tadi itu mengajak manusia kemudian untuk memahami bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak, tidak punya bibi, tidak punya ibu, tidak punya paman, tidak punya sepupu. Tuhan itu tidak punya keluarga. Kalau ada Tuhan yang punya keluarga, itu Tuhan-Tuhanan buatan manusia paganisme. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya benar di peratus akhirnya saya kan dicecil apa? Sama saya sekian. Apa lagi nih, Bang? Ini makanya saya paling tidak suka kalau link disebar kemana-mana. Orang yang tidak punya kompetensi masuk ke link hanya untuk duduk-duduk mengganggu. Jangan dibagikan link kecuali orang-orang itu bisa jadi narasumber. Kalau hanya untuk pansos, jangan dikasih link. Mengganggu kita berdialog. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kalau ada esensi sembahan yang masih menyembah, yang masih memohon kamu pertolongan. dah habis. Masa kamu dah awal habis dah. Tadi ada yang mengganggu, Bos. Oke, timernya kalau bisa timernya itu jangan dihilangkan lah. Biarkan aja sampai selesai. Anda mengganggu waktu saya, gitu loh. Ya, oke, silakan. Lanjut. Baik. Tolong yang lain, akhi di mute aja. Entah dia mau pamer suara kah supaya didengar sama keluarganya atau gimana, Anda tahu aku. Ya, teman-teman, dengan segala hormat, saya memohon kepada Anda semua untuk bisa berdisiplin diri, disiplin diri Anda, hormati majelis yang sedang kita adakan ini,
di sini bukan waktunya kalian untuk mempertontonkan kebodohan ya, tapi justru di sini mempertontonkan betapa agama Anda atau agama kita ini telah menjadikan kita lebih dewasa dalam bersikap. Ya, Insya Allah kami membuka diri. Ketika Anda mungkin ada ketidaknyamanan dari urusan kami, silakan bikin tantangan atau bikin permintaan sehingga kami, Kang Dewa dan teman-teman bisa memenuhi apa yang Anda hajatkan atau Anda inginkan. Baik, untuk sementara Ustadz mungkin minta maaf waktu sedikit terganggu, tapi insya Allah ini nggak ada masalah. Dan untuk selanjutnya gimana? Berapa menit ini biar saya atur juga? 2, 4, 3. Berarti Pak Hasan dulu bertanya ya Kang ya? Iya, 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, 4 menit menanggapi jawaban, 4 menit meluruskan jawaban. Gitu. Ulangi Kang, 2 bertanya, 5 menit menjawab. Saya yang timernya, nanti saya yang timer. Oke, silakan saya cakap kalau gitu. Silakan. Jadi sekarang gimana? 2 menit bertanya dulu ya. Iya, bertanya dulu 2 menit. Baik. Silakan Pak Monogenesis, saudaraku untuk bertanya dengan apa narasi yang disiapkan. Berarti siapa dulu bertanya nih? Ustaz dulu apa Pak Monogenesis dulu nih? Biar beliau bertanya, Ahi. Baik. Oke, Pak sekarang saya bertanya dulu kan. Bertanya dengan pemaparan Ustadz kami, 2 menit Anda bertanya, nanti Ustadz kami memaparkan sesuai waktu yang telah disampaikan oleh host. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Pak Monogenesis silakan. Oke, so dengar dengan baik. Segala sesuatu yang diciptakan adalah makhluk, melainkan Tuhan saja. Hanyalah Tuhan tidak diciptakan. Janji ada sesuatu yang tidak diciptakan, hanyalah Tuhan. Oleh itu, soalan saya begini. Sebelum di keabadian Tuhan, sebelum ciptaan bermula, apa yang telah diciptakan? Adakah zat diciptakan? Ataupun adakah afal, asma, nafs, semua kalam, sifat? Adakah mereka semua diciptakan? Itu soalan saya. Terima kasih. Boleh tanggapi? Kalau tidak boleh, saya ulang sekali lagi. Segala sesuatu yang diciptakan itu dikatakan makhluk. Yang tidak diciptakan di sebaliknya hanyalah Tuhan. Tidak ada istilah di tengah-tengah. Oleh itu, soalan saya ialah berapa sesuatu yang tidak diciptakan? Adakah nafs diciptakan? Adakah zat diciptakan? Adakah afal, asma, sifat, kalam itu diciptakan? Terima kasih. Baik. Mungkin dibatasi dulu ya pertanyaannya. Silakan Ustadz bisa ditangkap ya pertanyaan. Silakan. Mohon maaf ya Pak, itu pertanyaannya jangan kebanyakan ya, karena ini cuma waktunya 5 menit ya. Jadi maksimal 2 pertanyaan. Untuk Bang Juma, karena pertanyaannya tidak Bang. 1 pertanyaan saja. Satu kali, hanya 1 pertanyaan, tak boleh 2 pertanyaan. Apa itu? Diperjelas lagi pertanyaannya Pak. Udah tadi udah jelas itu. Oke, siap. Silakan Ustaz Haji untuk menjelaskan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Monogenesis. Silakan, waktu dan silakan. Oke, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat yang berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi. Jadi Allah itu tidak berdiri dengan Tuhan yang lain atau dengan makhluknya. Dia berdiri sendiri. Ketuhanannya berdiri sendiri, hakikatnya berdiri sendiri. Semua melekat pada dirinya sesuai dengan sifat-sifatnya. Maha perkasa, maha kuasa, maha pencipta, maha mendengar, maha melihat. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya dia itu adalah hakikat yang berdiri sendiri, tidak ada kemudian yang bersama dengan dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwa waman ja'ahad, dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan segala sesuatu dari seluruh alam semesta. Jadi dia berdiri sendiri dengan kekuasaan yang dia punya. Dia tidak memiliki kemudian unsur ciptaan yang ada pada dirinya. Nah, lalu kemudian karena Allah ingin menyatakan dirinya kepada makhluk, maka Allah kemudian menciptakan makhluknya. Ketika Allah kemudian menciptakan makhluknya, dari sejak itulah kemudian manusia mengenal ada yang dikatakan dengan nama Rabb, Tuhan.
innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka seketika itu Tuhan hanya berkata jadi, maka apa yang diinginkan itu terjadi. Jadi di dalam pemahaman kami, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha awal. Tidak ada sesuatu apapun ya, yang mengawalinya. Dialah yang maha awal. Dia bukan yang awal dan bukan yang akhir, tetapi dialah yang maha awal dan juga dialah yang maha akhir. Artinya kekekalan ada pada dirinya. Tidak ada pada makhluknya, tapi ada pada dirinya. Lalu kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu dulunya adalah hakikatnya berdiri sendiri? Karena Allah itulah pencipta. Segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan. Makanya kami umat Islam, walillahil asmaul husna, ya, fad'u biha. Maka kami diminta oleh Allah yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka kami diminta untuk bermohon kepadanya dan menyebut asmaul husna, sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Jadi sifat yang melekat pada dirinya, itulah yang kami sebut dengan sebutan asmaul husna. Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah yang bukan makhluk. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Tidak ada kepada yang lain. Kenapa? Karena dialah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu dikatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa di sini tidak terbagi bahwasanya dia terdiri dari jasad, dia terdiri dari roh, dia terdiri dari nafs. Tidak. Dia Esa. Segala-galanya Esa. Tidak ada kemudian unsur makhluk atau sekutu baginya. Allah adalah Tuhan yang kepadanya tergantung segala sesuatu. Segala sesuatu tergantung kepada dirinya. Itulah yang disembah oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ketika kemudian ada konsep di atas bumi ini yang dianut oleh anak keturunan Adam, ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan tante, ada Tuhan paman, itu nggak dianut oleh ajaran Islam. Pencipta langit dan bumi itu tidak demikian adanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Apalagi menyamai dirinya. Apalagi kembar dengan dirinya. Apalagi lebih berkuasa dari dirinya. Itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Bahwa Tuhan kami berdiri sendiri tanpa sekutu. Seperti orang yang menggunakan kitab terjemahannya agama lain, menganggap ada Tuhan bertiga melayang-layang di atas permukaan air, itu adalah melanggar akal sehat, melanggar wahyu, dan juga melanggar kodrat atau fitrah manusia sebagai khalifah untuk berpikir secara akal sehat, ditembuskan di dalam kalbu untuk menemukan sebuah kebenaran, untuk mencari penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalimat itu yang bisa mendengar. Baik, Aid, terima kasih. Ini saya baca di chat oleh kepada saudaraku Pak Monogenesis. Mohon ada permakluman. Kalau Anda merasa jawaban soalan tanya 2 menit permintaan Anda, ya silakan Anda ulangi. Cuman permohonannya saya begini, saudaraku. Kita ini berbeda dalam bahasa. Jadi mohon ada permakluman ya. Jadi tak apa. Sekarang timer untuk pesaing yang bertanya adalah 2 menit. Aku mau tanya kepada Juma sedikit aja. Sebentar, ini siapa yang bicara? Ditanya lagi. Pak Charlie. Sekarang Zuma bertanya kan? Oke, ada silakan. hajat, ada keperluan ada? Bukan, menanggapi dulu Pak, ditanggapi dulu jawabannya Bang Juma. Ya, ini Pak Charlie mau ngapain? Pak Charlie saya mintakan dengan hormat Anda untuk bersabar diri. Kenapa dengan Anda? Sebentar, Pak Charlie. Aku mau tanya sedikit aja. Pak Monogenesis, apakah izin Anda disela oleh Pak Charlie? Berarti waktunya dihabiskan ya, waktunya dia yang 3 menit itu dikurangi. Iya, silakan. Betul. Baik Pak Charlie, mewakili Pak Monogenesis. Sampai 1 menit. Semoga ini saya tanya nggak sampai 1 menit, cuma 30 detik. Tolong Pak Charlie, ini antara ini Pak Monogenes.
Ya Gitu silakan, loh. silakan. Jangan mengganggu dong. Seperti yang saya bilang tadi Pak Charlie, saya mohon kepada Anda untuk bisa membatasi diri. Ketika Anda ingin meminta ada obrolan, mintalah waktu kepada kami. Silakan Anda minta waktu kepada kami, mungkin lain sesi, lain waktu. Ini kita hormati Pak Monogenesis yang telah duluan. Bagi kami, ketika Anda ingin berbicara, silakan. Silakan. Mohon ya, mohon sabar Anda ya, silakan. Aku cuma izin aja. Kenapa Pak? Aku minta izin kalau diizinkan. Saya Ya, juga nanti minta ada mati sesi- suara Bapak pun. Nanti ada sesinya Bapak bertanya. Baik, habis ini habis Pak Monogenesis ya. Silakan sekali lagi Pak Charlie Iya. untuk bersahabat dulu. Habis ini mungkin silakan. Pak Monogenesis sekali saya ulangi, kita berbeda dalam pelafalan. Saya takutnya Ustadz kami kurang nangkep dengan apa yang dimaksudkan. Ingat Anda di Malaysia, kami di Indonesia ya. Maka harap ada kata-kata yang mungkin ditekankan. Mudahkan Oke. kami untuk menangkapnya. Dan kalau Ustadzku mungkin pastikan dulu pertanyaan seperti apa gitu. Silakan, saya ulangi lagi Pak Monogenesis untuk mengulangi pertanyaannya dan insya Allah Ustadzku untuk bisa menangkap apa yang dimaksud dari pertanyaan dari saudara Monogenesis. Waktu silakan berjalan ketika Anda berbicara. Silakan Pak Monogenesis. Oh, saya bertanya tentang bagaimana berapa sesuatu. Bukan bertanya kayaknya ini, moderator. Menanggapi pernyataan saya tadi. Dia menganggap nggak ini ya, Ustaz. Oke, paham. Pertanyaannya katanya nggak sesuai jawaban. nggak sesuai Jadi pertanyaan. begini, Halo? sebentar Aki. Kalau Jadi cuma begini. lempar pertanyaan, enggak ada Ah. poinnya nanti. Jadi di depan itu waktu 2 menit untuk bertanya. Nah, untuk waktu selanjutnya ini dia dapat 3 menit. Memang untuk hal-hal yang seperti itu 3 menit ini. Kalau misalnya pertanyaannya belum merasa terjawab atau gimana, nah ini waktunya 3 menit. Itu. Atau mungkin mau menanggapi dari jawaban, nah ini waktunya di 3 menit. Ini. Boleh saya beri Jadi satu bukan cadangan? pertanyaan baru ya Pak ya, bukan pertanyaan baru. Ya. Ya, saya Gitu. paham. Oke. So tadi saya sedang sebut tentang segala sesuatu yang diciptakan adalah makhluk. Kalau segala sesuatu, ada sesuatu yang tidak diciptakan, itu mestilah Tuhan sahaja. Jadi saya bertanya, ada berapa sesuatu di antara zat, afal, asma, kalam, sifat Allah yang tidak diciptakan? Ada berapa sesuatu yang tidak diciptakan? So kalau dia kata segalanya, semuanya, semua tu bermaksud ada banyak. Tapi you kata Tuhan tu satu, maksudnya banyak dalam satu. Banyak dalam satu, maksudnya konsepnya tidak bercanggah kepada jamak terhitung dalam tunggal. Seperti konsep Trinitas yang kita sebut. So saya jelas bertanya, berapa sesuatu yang tidak diciptakan di antara zat, afal, asma, sifat, kalam Allah. Kalau you kata semuanya, segalanya, itu memang jelas. So itu saja. Saya tolong jimatkan maksud. Okey, sekian. Baik. Boleh saya minta waktu dikit ada. Waktunya belum habis ini. Ini siapa Ya, lagi nih? silakan Pak, silakan. Tolong Dia jelaskan penasaran kepada kali sama saya. saya. Tolong jelaskan kepada saya. Al-Baqarah 159 dan 160. Itu ada. 159 berapa? 159 dan 160. Yang Oke, satu gimana, mengatakan moderator? kami, yang satu mengatakan aku. Di mana Anda jelaskan? Baik. Saya harus sedikit ini ya. Jadi teman-teman dari kekristenan, Pak Charlie dan Pak Monogenesis, mohon maaf sekali. Untuk Pak Monogenesis kita beda dalam bahasa. Semoga Ustadz saya bisa menangkap pertanyaan dari Anda. Pak Charlie pun demikian. Saya minta maaf. Mungkin vokal kita kurang bagus ya, sehingga saya harus meminta maaf kepada Ustadz Juma untuk memastikan dulu. Apakah Pak Juma bisa menangkap pertanyaan dari Pak Charlie dan Pak Monogenesis, Ustadz? Ya, bisa. Baik, Bisa, Pak. Baik. Silakan waktu dan tempat. Saya persilakan Anda bicara waktu berjalan ketika Anda berbicara. Ya, baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi gini Bapak, di dalam Al-Quran itu sekali lagi saya katakan tidak ada kata kami
dalam kandungan bahasa Indonesia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Kenapa Allah mengatakan kami di sini? Karena pada saat proses pewahyuan, apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim kemudian? Ya, yang dikatakan oleh Al-Quran kemudian adalah Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Berarti yang mewahyukan Al-Quran itu melalui perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah penghargaan Allah. Ini adalah kemuliaan Allah. Sehingga dia tidak melupakan hambanya yang kemudian turut di dalam pewahyuan Al-Quran. Innal ladina yaktumuna ma anzalna. Itu. Nah, lalu kemudian ketika Allah mengatakan kemudian aku di dalam Al-Quran, itu berarti dia sedang membicarakan tentang hakikatnya sebagai Tuhan. Ini contoh. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan tidak ada Tuhan selain kami. Allah tidak pernah mengatakan itu. Seketika Allah bercerita tentang hakikatnya selalu menggunakan kata aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni. Atau fa'bud. Tidak ada kemudian perintah dari Allah, maka sembahlah kami. Ketika makhluk diciptakan dan diperingatkan untuk menyembah, itu semata-mata perintahnya untuk menyembah kepada hakikat dirinya. Tidak dia katakan sembahlah kami, tapi sembahlah aku saja. Kenapa? Karena yang Tuhan itu hanya aku. Tapi ketika aku mewahyukan Al-Quran, aku melibatkan makhlukku yang lain, yaitu Ruhul Kudus. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Nah, itu jawaban dari pertanyaan saudara. Jadi kalau Anda mengatakan kata kami di sini, sekali lagi saya katakan, kata kami menurut kita orang Indonesia itu berbeda dengan kata kami yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau di kata kami, itu tidak selamanya jamak. Tapi kalau kami di dalam bahasa Indonesia, itu sudah pasti jamak. Alhamdulillah. Alaihim, bukan dulu alaihim, Pak. Bukan dulu kamu alaihim berapa orang. Maksudnya apa nih? Timer dihentikan. Maksudnya apa nih, Pak? Bapak, di sana Anda katakan alaihim itu berapa? Berapa alaihim? Buka kamus. Apa ini? Ya, enggak. Di surah apa, Pak? 159 alaihim, ada kata-kata alaihim. 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 Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Tidak ada alaihim di sana, Pak. Ada jangan berkelit, Pak. Saya ada dia punya di sini. Bapak bawa Al-Quran. Bapak, tolong bantu saya, Bapak. Anda sedang menjelaskan Al-Quran surah apa ini? Anda minta coba saya buka ya. Saya nggak tahu ya. Ini coba. Ya, silakan. Surah apa, Pak, yang Anda bawa? Cara bacanya. Saya perlu. Saya tidak mengerti bahasa Arab, terus terang aja. Terus dari mana Anda mengatakan bahwa di situ ada kata alaihim? Saya buka di Al-Quran juga, Pak. Saya nggak mungkin bohong, Pak. Saya nggak berani bohong. Ya, saya nggak nuduh Bapak bohong. Saya nggak pernah katakan Bapak bohong. Saya cuma minta di mana kata alaihim. Oke, saya buka dulu ya. Saya bukain dulu ya. Pak, tunggu ya. sedang saya bukakan ayat yang mana yang Bapak maksud, Pak. Ini sedang saya bukakan. Bapak minta 156, ya, saya buka dulu, 158 dan 122, 160. Yang mana, Pak? Ya.
Yang ini. Oh ini kali Ustaz yang 60-nya Ustaz. Saya buka. Yang mana? Yang 60-nya. Ilal ladina. Aduh, saya nggak pakai kacamata. Tabu ya. Ya. Ada alaihim di sini dia. Coba ayat 60-nya. Oh, di ayat 60. Coba cek ayat 60. 159 pun ada alaihim. 159 ada alaihimnya, Pak. Coba nanti aku buka. Ada alaihim di sini. Buka dulu Ya. Pak, sorry Pak. Buka dulu ya. Ini Al-Baqarah baru ayat alaihim. 160 ya. Oh ya. Terus 60. kenapa rupanya Pak? Ada alaihim. Alaihim itu berapa? Alaihim Apa itu kita jelaskan? jamak di situ Pak. Karena itu Oh, alaihim jamak. artinya mereka. Hah? Nah, kalau ada alaihim artinya jamak, kok bisa jadi tunggal? Ini ayat 60 ini tidak berbicara mengenai Allah. Tidak berbicara mengenai hakikat Allah. Ini berbicara mengenai orang-orang yang bertobat. Yang bertobat kepada Allah. Atubu alaihim. Aku menerima taubat mereka. Wa ana dan aku. Nah, ana di situ baru aku. Tawwab. Rahim. Aku bertobat. Bertobatnya kepada aku katanya. Begini Pak Charlie, ini tolong ini ya. Nah, Ini perjelas pertanyaannya terus diam Pak, mendengarkan ya. Ini tidak bisa Bapak mau memaksakan apa jawaban dari Bang Juma untuk mengikuti iya, apa saya yang ada di memaksakan. pikiran Bapak gitu loh. Saya tolong jelaskan aja. Perjelas pertanyaan terus diam Pak, mendengarkan. Nah, Ya, gitu. kalau Allah dapat disarahkan dengan Enggak, jangan ciptaan Allah, menjelaskan itu Pak. bukan Allah. Bertanya dulu Pak. Allah Bertanya tidak boleh apanya yang mau disarahkan dengan ditanyakan? siapapun. Pak. Allah tidak Pak, bisa disarahkan dengan Apa siapapun. yang Anda ingin pertanyakan di sini? Apa yang mau ditanyakan Pak? Perjelas dulu Kalau- tuh, baru diam. Kalau Anda bilang kami adalah Allah itu sendiri, Allah tidak bisa disarahkan dengan siapapun dan tidak boleh digandeng dengan siapapun. Pertanyaannya Pak, yang Sendirian. diperjelas. Pertanyaannya Iya, Pak, betul. yang diperjelas. Betul. Terus Pak, Ya kan? terus Dia harus sendirian, tidak boleh digandeng dengan siapapun, bahkan dengan Nabi pun tidak boleh. ya gini loh Pak. Ini Al-Baqarah ayat 159 Bapak tidak sedang berbicara mengenai pribadi Allah. Tapi sedang berbicara mengenai pekerjaan Allah. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyannahu. Nun tasdid di sana Pak menunjuk kepada kata jamak, di mana Allah kemudian ketika menurunkan Al-Quran, menurunkan Torah, menurunkan Injil Zabur, Allah kemudian memberikan titah kepada para malaikatnya. Kan tadi saya sudah bacakan ayatnya Pak ya. Di Asyura ayat 51 tadi di awal saya sudah membacakan kepada saudara siapa namanya? Yang tadi yang pertama itu. Monogenes. Ya, di situ kan saya katakan kepada dia bahwasanya adalah tidak pantas manusia itu bicara langsung dengan Allah, melainkan melalui tabir. Asyura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab. Nah, inilah dari sinilah kemudian Allah melibatkan makhluknya berupa malaikat. Makanya di ayat yang Bapak tanyakan 159 itu kata kami di situ bukan berbicara mengenai hakikat Allah, tapi sedang berbicara mengenai proses pekerjaan Allah, mewahyukan, menurunkan berupa keterangan dan petunjuk. Pada saat kemudian Allah memberikan petunjuk kepada manusia, melibatkan makhluknya yang lain, sehingga Allah mengatakan kami. Yang menjelaskan itu siapa, Pak? Yang menjelaskan itu siapa? Aku tanya, yang menjelaskan di sini adalah para rasul, para nabi, yang menjelaskan kemudian Al-Quran kepada manusia. Para nabi. Ya. Terus kami Pak, di sini ada dua ya. Kami di sini orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Berupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk. Memang Nabi bisa turunkan itu petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan.
Oh enggak, bukan gitu Pak. Ini ketika berbicara mengenai kami, ya kami turunkan. Ini kan dari atas ke bawah Pak. Yang dari atas, yang dari atas ke bawah itu kan malaikat Jibril Pak. Siapa yang turunkan? Malaikat Jibril Pak. Malaikat Jibril. Iya. Malaikat Jibril bisa dikatakan kami. Iya. Ini kan jelas ini Pak. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan. Jadi Allah mengatakan kata kami di sini demi menunjuk kemuliaannya. Aduh Pak. Gimana Pak? Yang menurunkan Al-Quran. Malaikat Jibril bisa menurunkan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk. Iya kan perintah dari Allah. Kan Allah yang memerintahkan untuk menyampaikan firman Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Untuk sementara aku terima. Untuk sementara. Oke, Jibril, ada katakan Jibril. Sekarang ada. Jibril itu berapa Jibril? Satu pribadi atau banyak pribadi Jibril? Jibril itu satu, Pak. Dialah Roh Kudus. Kul man kana aduwwan li Jibril. Aduh, Roh Kudus. Di mana buktinya? Dia Al-Qur'an ada Roh Kudus. Buktikan. Ada Pak, Roh Kudus itu ada Pak. Mana Roh Kul Kudus? nazzalahu ruhul qudus. Mana kata-kata Roh Kudus ada di dalam Al-Quran? Surah An-Nahl ayat 102 Pak. Justru kalau Anda mencari Roh Kudus di dalam kitab Anda, itu tidak akan Anda temukan di original Mana text. Roh Kudusnya? Saya tidak pernah ketemukan Roh Kudus, Pak. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. 102. Ya. Roh Kudus ya, Roh Kudus ya. 102 ya. Iya Pak, karena dari sini, andaikan tidak ada kata Rohul Kudus di dalam Al-Quran, di kitab Anda tidak akan ada Roh Kudus, Pak. Tidak bisa begitu. Anda mau bilang sendiri gitu. Anda mau bilang sendiri kalau gitu. Anda adalah dewa penyelamat bagi yang tadi, yang orang Malaysia itu. Anda mau bilang sendiri kalau gitu. Saya habis tersita. Oke. Mana bisa begitu. Itu namanya tetap di layar Bapak. Pak, tetap di layar kalimatnya. Pak Juma silakan dibacakan ayatnya. Tuh, ada tuh. Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran. Ada original teksnya, Pak. Ra dengan tanda baca dhamma, waw sukun. 120 kan? 102, Pak. 162. Ini di layar udah ada Pak, saya mudahkan Bapak Pak. Perhatikan di layar. Ruhul Kudus. Saya baca Pak. Saya baca. 162. 102 Pak. 102. Surah An-Nahl ayat 102. Gimana ini kawan-kawan? Masya Allah. Moderator yang sabar ya. Ya bingung juga saya ini Pak. Aman. Ya, untuk membantu juga kan. Kasihan karena Bapak ini ingin nanya tapi ada keterbatasan. Jangan maaf Pak Charlie ya. Jadi kami mungkin agak nangkep agak sulit karena mungkin vokal yang Bapak miliki kurang bisa kami tangkap secara maksimal. Tapi insya Allah Ustadz Juma, Ustadz kami akan sabar untuk tetap menjawab apa yang Bapak pertanyakan. Malaikat di sini katakan malaikat, tidak ada kata Roh Kudus. Itu ada Pak, Rohul Kudus. 102. Iya. Ini di layar udah ada Bapak yang terhormat. Qul najallahu ruhul kudus mir rabbika bil haq. Terus apa nih? Al-Baqarah 102 ya. Al-Baqarah 102 kan? Al-Nahl Bapak. Kan, Pak. Al-Nahl 102. Udah saya mudahkan Bapak dengan lihat Bapak di layar. Saloy. Lama ini kalau diikutin ini Bapak. Ya, silakan teruskan dulu. Oke. Ya, jadi jelas ya bahwa lembaga kitab Anda mengambil kata Roh Kudus itu dari Al-Qur'an. Oke ya. Jadi jangan kemudian justru yang pemilik yang ditanyain mana Roh Kudus itu lucu. Oke. Oke, jelas Pak ya?
pertanyaannya. Jadi kemudian kembali ke tadi, masih ada waktu saya atau saya balik nanya atau gimana? Ya balik nanya aja. Dulu jawabannya maksimal biar Bapak ini puas. Kita nggak terlalu kepada waktu kayaknya deh. Bapak ini justru senantiasa menyalip-nyalip aja. Mungkin kita puaskan Bapak ini Tapi satu. tadi yang nantang saya gimana, Ahi? Udah kabur. Minta maaf ada. ini. Oh, begitu Jo. Ya udahlah. Jadi begini, Pak, siapa namanya? Saudara saya ini ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyana. Itu karena Allah kemudian mengajarkan kepada kami pada saat kemudian Al-Qur'an itu diwahyukan menggunakan malaikat Jibril yang adalah Ruhul Kudus. Tapi ketika kemudian Allah bercerita tentang dirinya, hakikatnya Anda lihat di ayat 160, bertobat kepada siapa? Bertobat kepada aku, ana. Itu Pak. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana. Tuh. Jadi orang bertobat itu bukan kepada malaikat yang tadi. Tapi ketika berbicara mengenai penyembahan, permohonan, pertaubatan, itu harus menuju kepada Allah. Sehingga berbicara mengenai hakikatnya, dia selalu menggunakan kata ana. Dia tidak pernah mengatakan, mereka kemudian kami perintahkan untuk bertaubat kepada kami. Itu nggak akan Anda temukan dalam Al-Quran. Tapi mereka bertaubat kepada aku. Wa ana tawwabur rahim. Dan aku maha menerima taubat. Maha penyayang. Jadi bukan malaikat. Tidak terlibat dia sudah di situ. Pada saat menerima taubat dan mengampuni manusia, tidak terlibat lagi dia di sana. Seperti itu, Pak. Waduh, sayang kali. Coba saya WA yang tadi tuh ya. Wah, nggak tenang saya nyetir tadi dibuatnya. Ya, ini lagi Bang. Karena ini udah keluar dia. Baik Pak Cali, saya juga harus minta maaf dan saya sih ada kerjasama dari Pak Cali lah ya. Tapi kan udah kadung sambil saat kami menghubungi orang yang tadi telah masuk, saya izinkan Bapak untuk mempertanyakan lebih jelas lagi Pak. Apa yang Bapak pertanyakan? Kalau boleh saya minta kepastian, Bapak ini dari Muslim apa dari kekristenan Pak Charlie? Halo. Halo Zuma. Halo, kenapa? Zuma. Kenapa kamu kabur? Oh, saya telah beri pesan dekat sana. Saya telah kata sebab sekarang adalah sungguh pelik. Sebab perbahasan kita seharusnya tak ada interferensi. Oleh itu saya telah bercakap dengan kamu, kita akan uruskan sekali lagi perbahasan secara universal, biasa. Seperti misalnya opening 5 minit, lepas tu 2 minit bertanya, 5 minit menjawab, sebanyak 7 pusingan masing-masing. Okey, silakan Anda masuk sekarang. Silakan sekali lagi dan utamanya sekarang tempat saya sungguh bising adalah sungguh susah bagi saya. Saya nak dengar cakap saya sendiri pun susah sebab terlalu banyak mercun. Bukan tipu kamu, terlalu bising dekat sini. So saya rasa tadi telah pelik. Nak sampai bertanya ke apa saya pun tak tahu dah. Halo? Ya udahlah kalau gitu. Iya, nanti kumpulkan aja dulu rohmu, kumpulkan kekuatanmu, kalau udah merasa kuat baru hubungi saya lagi ya. Oh, jangan bimbang. Saya bila-bila kalau you kata lewat malam boleh, saya pun akan datang. Sekarang tadi telah rosak, perbahasan itu rosak. Saya nak satu perbahasan sebab saya pun ada rakaman. So saya nak satu-satu perbahasan yang elok-elok, yang tidak ada interferensi. Boleh tak? So kita akan uruskan satu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Atur aja waktunya ya. Saya tunggu ya. Kirim nomornya ke saya Bang, nanti saya yang atur, sampaikan aja ke beliau. Oke, makasih. Sampaikan ke saya aja nomornya, nanti saya yang konfirmasi sama dia itu mau gimana, biar jelas dulu baru kita adakan jadwal. Ini yang interupsi bukan Bang Juma ya, yang interupsi bukan Bang Juma di sini ya, tetapi ada pihak dari Kristen sebelah yang bertanya, Bang Juma tidak salah dalam hal ini. Jadi dia seolah-olah mau mempersalahkan Bang Juma. Tadi si Jetli tadi mau mempersalahkan Bang Juma itu, ya. Baik. Tolong kasih tahu itu. Dan saya juga ini meminta kepada Pak Charlie, ya Pak Charlie ini seperti itu. Jadi saya udah berkali-kali meminta kepada Bapak untuk bersabar. Yang akibatnya seperti ini. Jadi saya kalau bisa menyalahkan ya saya mempertanyakan Pak Charlie.
yang bertanya itu kan dari kekristenan, mestinya Anda menghormati si penanya awal dan Anda menahan diri. Anda tinggal kasih nomor telepon Anda untuk melanjutkan, membuat tantangan baru atau permintaan baru sehingga kami mempersiapkan waktunya. Bapak adalah orang yang tamu dua gitu loh Pak Charlie. Ini yang ketiga saya. Oke, Mbak. Biar tidak kacau gitu. Mohon maaf ya. Maafkan ya. Ya, kami maaf. Ya, nggak apa-apa. Ya, berarti kita sudahi ini, Ahi. Iya, itu nomornya. Yang tanya ada perlu yang dijelaskan lebih jelas lagi untuk Pak Charlie. Pak Charlie, perlukah Anda, karena udah tanggung ya, Pak Juma ada waktu kan? Saya ada jadwal, Ahi. Oh ada jadwal ini. Baik. Silakan Ahi. Ada jadwal di mana, di tempatnya siapa ini? Bang Farhan. Iya, betul. Oh, di Bang Farhan. Iya. Saya diarahkan begini, Bang Juma, itu nomornya yang dari Malaysia tadi itu kirim ke saya, biar saya konfirmasi. Baik. Nanti saya kabarin ke Bang Juma aja nanti, ya. Oke, baik. Ya. Oke, silakan di closing aja dulu, Bang. Ya, baik. Silakan Ustadz Gil untuk menjadikan closing, mungkin permintaan maaf kepada para netizen terutama karena ini ada sedikit ketidaknyamanan. Semoga ini pun ada pemakluman dan permintaan. Silakan Ahi. Apa Oke, baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, saya dari pribadi saya sendiri ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena tadi ada sedikit hal yang menurut saya tidak perlu terjadi ya. Tapi oleh karena saya juga lagi bawa tekanan, artinya saya didesak terus dari tadi itu lagi sementara naik kendaraan, ditelepon terus, diteror terus tentang bahasan Yesus itu manusia atau bukan. Habis itu saya ditelepon, habis itu dikirim VN dan seterusnya. Ya kata dia mau menantang saya untuk membuktikan bahwa saya keliru, yang Islam itu yang salah dan seterusnya. Banyaklah kata-kata yang tidak mengenakan yang berasal dari teman kita yang tadi itu yang tidak perlu saya umbar di sini ya. Karena itu tidak pantas lah kemudian untuk diucapkan. Sehingga saya merasa tertantang, ya udah ayo mari kita bahas tentang apa yang Anda mau. Meskipun saya ada jadwal yang sudah terjadwal dengan Bang Farhan, tapi karena ini bahasanya tidak enak ya kepada saya, makanya saya sempatkan sementara untuk membahas ini. Tapi ternyata kita dengarkan sendiri, beliau punya alasan, padahal dia nantang kita ya. Sejatinya kalau ada tantangan, menantang orang itu pada saat waktu kita itu betul-betul sudah siap. Jangan hanya mampu menantang pada saat giliran dia mau ditanya, kabur. Oleh karena itulah sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan apa yang saya katakan tadi. Kalau ada masalah-masalah yang kemudian Anda anggap ini berlebihan atau tidak pantas, sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya, utamanya guru-guru saya yang ada di Zoom kita ini, Zoom MMCI, Zoom yang kita cintai, dan juga kepada netizen yang ada di luar sana. Saya berterima kasih dan mohon maaf atas segala kejadian yang ada. Dan juga kepada saudara kita, Bapak yang tadi ya, mohon maaf saya belum copy ya namanya. Mohon maaf Pak kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas pertanyaan Bapak. Dengan Anda bertanya kepada saya, secara langsung saya juga belajar, dan teman-teman Islam juga belajar. Sekira begitu, Ahi. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, Iwan Bila, terima kasih juga saya aturkan. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz kami tadi, ini ada sedikit kekisruhan dan alhamdulillah juga ada pengakuan dari Pak Charlie. Pak Charlie pun minta maaf kepada kita, artinya di sini tidak sedang main-main. Sangat disayangkan yang bersangkutan Pak Monogenesisan harus meninggalkan kita dan mungkin terganggu dengan kehadiran Pak Charlie. Tapi tetap so must go on. Mungkin ini udah ada saudara-saudara kita dari kekristenan, Pak Charlie sendiri mungkin mau menindaklanjuti. Silakan Bapak bertanya lebih gamblang lagi. Di sini ada saudara kami yang siap akan menjawab apapun yang Bapak pertanyakan. Juga saya sarankan
haturkan selamat datang kepada Ikhwan Muslimin Muslimat yang telah hadir di sini, juga kepada Kristenan. Di sini juga ada Pak Pipo, mungkin ingin melanjutkan meneruskan obrolan-obrolan. Di sini ada beberapa orang yang siap mungkin untuk menjawab, menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak, atau mungkin ada tantangan kepada siapa dan apa materinya, silakan. Kalau saya bacakan di sini juga, saya lihat di sini ada Ustadz kami atau saudara kami Pak Umar Al-Farisi dari orang yang baru mualaf ya, Kang Palen. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Silakan untuk persiapan. Mungkin ada sahabat-sahabat di Kristen yang penasaran dengan Anda, gitu, siap-siap aja. Ustaz Juma, saya terima kasih sekali lagi karena antum saya tahu ada hajat yang lain. Saya persilakan antum untuk meninggalkan forum karena emang inilah perjuangan. Oke, makasih Yahi, makasih teman-teman semua. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Ahi untuk kami tetap melangsungkan acara ini di sini. Silakan ke Pak Cali. Mungkin ada pertanyaan dan teman-teman silakan simak pertanyaan Pak Cali, nanti akan ada obrolan selanjutnya. Silakan Pak Cali. Apa yang Anda ingin ditanyakan? Silakan Pak Cali. Ini momen untuk Anda. Silakan. Oke. Saya mengulangi yang tadi ya.